Mau bersyukur pada Tuhan yang begitu baik, yang melihara kita. Biarlah kita persiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh datang kepada-Nya. Nyanyikan pujian-pujian bagi Dia, mendengarkan firman-Nya, mengagungkan Dia, mau bersyukur. Datang padamu.
hati kami Tuhan. Biarlah sungguh ini keluar dari dasar hati kami. Kami tak perlu merasa takut, cemas, bimbang, karena Engkau yang selalu menyertai. Kau ada di dalam kami. Kau yang menjadi penghibur kami Tuhan. Ucap syukur hari lepas hari. Kau sudah pelihara Tuhan kehidupan kami. Bukti nyata kasih-Mu. Inilah hidup kami Tuhan. Inilah hati kami. Kami bawa terus menyatakan kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan. Bapak, sebentar biar Kau berbicara Tuhan. Kau melawat kami dimanapun kami berada, mengurapi kami. Karena kuasa-Mu dinyatakan melalui ibadah online ini. Pujian yang naik kehadirat-Mu yang kudus menjadi rema, menjadi firman-Mu yang akan menguatkan kami Tuhan, mengingatkan kami dan menghibur kami. Berkati kami semuanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan dan kami alaskan doa kami ini. Haleluya. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Sungguh alangkah baiknya kalau kita tidak pernah meninggalkan komunitas kita. Kita mau tetap setia, ya. Karena di situ ketika kita berkomunitas ada kesatuan hati, ada kerukunan dan berkat Tuhan dicurahkan. Haleluya. Sungguh alangkah.
Oh, janji yang luar biasa buat kita semua ya. Amin, haleluya. Kita bersatukan roh kita, bergandeng tangan ya, bersama-sama agar sungguh roh Tuhan tercurah, gereja Tuhan dibangkitkan, banyak bangsa-bangsa dimenangkan.
Puji nama Tuhan, kita bisa berkumpul lagi, bertemu secara online pagi hari ini untuk kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih Tuhan dimanapun kita berada, sebelum kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih buat pagi hari yang indah ini Tuhan, kami bisa kembali lagi Tuhan, berkumpul bersama-sama Tuhan untuk kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan kami mengundang Roh Kudus-Mu bekerja Tuhan dalam setiap hati kami, pribadi kami Tuhan, agar kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, apa yang disampaikan firman Tuhan pagi hari ini bisa menolong kami untuk kami bisa mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan dan apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini Tuhan, agar supaya dapat memberkati kami, mengajar kami, mendidik kami untuk kami semakin lebih baik dan lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Terpuji dalam nama Tuhan, kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, untuk minggu ini tema kita berbicara tentang membangun komunitas yang kuat di dalam Tuhan. Sekali lagi, untuk minggu ini tema kita berbicara tentang membangun komunitas yang kuat di dalam Tuhan, yang kita ambil di dalam kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 46 sampai dengan 47. Saya akan membacakan firman Tuhan, Kisah 2 ayat 46 sampai dengan 47. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentunya kalau kita berbicara tentang komunitas, ada begitu banyak komunitas-komunitas yang ada di khusus di Indonesia ini. Mungkin kalau komunitas-komunitas yang di luar Tuhan itu ada begitu banyak juga. Contoh misalnya komunitas mobil-mobilan, mereka secara berkelompok, banyak orang mereka berkumpul bersama-sama dan mereka membentuk suatu komunitas untuk mereka bisa bertumbuh bersama-sama. Dan juga ada komunitas-komunitas mungkin motor-motoran. Ada sekelompok orang mereka bersama-sama berkumpul untuk mereka bisa membangun komunitas tersebut. Nah, kalau sekarang ini yang lagi ngetren yaitu komunitas sepedaan mungkin ya. Ada begitu banyak orang rame-rame beli sepeda, terus mereka sama-sama berkumpul untuk bisa keliling-keliling Jakarta atau kemanapun, dan mereka juga membentuk suatu komunitas. Nah, bagaimana dengan komunitas di dalam gereja? Saya percaya bahwa kita sebagai orang-orang percaya tentunya kita mempunyai suatu komunitas di dalam gereja. Kalau kita disebut dengan KKA atau kelompok keluarga Allah, dari situlah kita membentuk suatu komunitas. Kita harus sadar bahwa di masa pandemi seperti ini yang walaupun sudah setahun berjalan, tapi kita masih mengalami yang namanya, mungkin ada yang masih tertekan, ada yang mungkin masih seringkali stres dalam menjalani hidup ini karena dengan adanya pandemi ini. Kita harus akui bahwa secara manusia kita memang gak bisa hidup sendiri, Bapak Ibu. Secara manusia kita gak bisa hidup sendiri, kita membutuhkan orang lain yang bisa menolong kita. Kita bisa membutuhkan orang lain di sekitar hidup kita untuk bisa menemani kita. Nah, makanya sangat penting bagi kita khususnya sebagai orang percaya, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, untuk kita mempunyai suatu komunitas di dalam gereja untuk kita bisa berkelompok, berkumpul bersama-sama. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana kita bisa membentuk suatu komunitas yang kuat di dalam Tuhan? Bagaimana kita bisa membentuk suatu komunitas yang kuat di dalam Tuhan? Nah, pagi hari ini kita akan belajar dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang keempat sampai dengan 47. Nah, kita tahu bahwa sebelum
peristiwa terjadi ini kalau kita mundur ke belakang itu adalah suatu peristiwa yang luar biasa yang terjadi yang disebut dengan hari Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus. Melalui peristiwa ini baru muncullah istilahnya jemaat mula-mula yang kita akan pelajari pagi hari ini juga. Di mana ada suatu kejadian kalau kita mundur, di situ kita melihat bagaimana Rasul Petrus dia dipakai Tuhan dengan luar biasa, dan ketika dia menyampaikan firman Tuhan, ada begitu banyak orang, ada 3.000 orang. Dalam hari itu mereka bertobat, mereka percaya, dan mereka menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Itu merupakan mungkin khotbah yang sangat spektakuler yang disampaikan oleh Rasul Petrus pada waktu itu, sehingga ada begitu banyak orang yang datang berbondong-bondong dan mereka memberi mereka untuk dibaptis. Itu luar biasa Bapak Ibu. Karena kalau sampai sekarang ini mungkin belum ada seorang pun khotbah yang luar biasa yang bisa istilahnya mengalahkan rekor dari Rasul Petrus pada waktu itu. Contoh mungkin ya jangan di Indonesia, di dunia inilah siapakah pengkhotbah yang mungkin paling terkenal ataupun pengkhotbah yang paling jago dalam berkhotbah, tapi ketika dia berkhotbah sehari itu bisa ada 3.000 jiwa yang bertobat. Nah, mungkin kita belum mendengar sampai saat ini ya, belum ada. Kalau mungkin ada ya pasti heboh, di media sosial pasti heboh. Karena saya mendengar juga kesaksian dari seorang pembicara yang lumayan terkenal juga. Dia sudah bisa dibilang dia sudah ribuan kali dia berkhotbah. Mungkin bisa dan sekitar 4.000-an katanya dia kali berkhotbah menyampaikan firman Tuhan. Tetapi itu pun kalau dihitung-hitung itu belum sampai ada 3.000 orang yang bertobat. Dan itu seorang pembicara yang terkenal dan jago juga tentunya. Tapi setelah sekian lama juga dia memberitakan firman Tuhan, sudah ribuan kali katanya dia menyampaikan firman Tuhan, itu dia belum bisa mengumpulkan, atau ketika dia berkhotbah tiba-tiba ya mungkin kalau dihitung-hitung sekitar dia juga nggak bisa tahu dari sekian lama dia memberitakan firman Tuhan sudah berapa ratus orang yang bertobat, tapi intinya belum mencapai ribuan orang. Dia berkata seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi ketika terjadi pencurahan Roh Kudus pada waktu itu memang banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dan akhirnya dari situlah mereka membentuk suatu komunitas atau mereka membentuk kelompok-kelompok kecil. Dan kita belajar dari kitab Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-46 dikatakan bahwa dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Ini sesuatu yang luar biasa yang jemaat mula-mula mereka lakukan. Jadi dikatakan bahwa dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Di situ dikatakan tiap-tiap hari. Kalau saya berpikir secara logika, seandainya kita sebagai orang-orang percaya saat ini, kalau kita mempraktikkan hal seperti ini dengan bertekun sehati, tiap-tiap hari kita berkumpul. Mungkin apalagi di kalangan anak muda, tiap-tiap hari berkumpul dalam bait Allah, mungkin bagi mereka akan menjadi sesuatu yang bisa dibilang membosankan mungkin ya. Nah, buktinya kita aja kan seandainya pun pandemi belum terjadi, ya kita pun paling ke gereja nggak mungkin tiap hari kan. Ya paling ada yang seminggu sekali, ada yang seminggu 2 kali, ada yang seminggu 3 kali. Nah, kecuali yang kita sebagai pengerja atau staf yang mau tidak mau kita tiap hari harus. Tapi jemaat mula-mula di situ dikatakan bahwa tiap-tiap hari mereka berkumpul dengan bertekun, mereka sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Dan hal yang pertama yang saya dapatkan melalui firman Tuhan ini, bagaimana supaya kita membangun komunitas yang kuat di dalam Tuhan, yaitu yang pertama yang ingin saya bagikan, yaitu kita harus bertekun di dalam kesehatian. Belajar dari jemaat mula-mula pada waktu itu, dikatakan mereka
bertekun dan dengan sehati. Jadi hal pertama yang ingin saya sampaikan pagi hari ini, bagaimana supaya kita membangun komunitas yang kuat di dalam Tuhan atau di dalam gereja kita masing-masing, yaitu kita harus bertekun dalam kesehatian. Kalau kita, walaupun kita tiap hari pun kita berkumpul, terus kita nggak sehati, bukankah itu akan sangat merepotkan Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Tentunya ya sangat nggak enak lah. Kalau dalam pertemuan itu tidak ada kesehatian, yang ada apalagi setengah-setengah hati gitu kan, pasti akan membawa dampak yang tidak baik bagi orang-orang sekeliling. Jadi sangat penting di dalam komunitas itu untuk yang pertama kita memiliki kesehatian. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, ingat hal pertama yang harus kita bangun agar bagaimana supaya komunitas kita kuat di dalam Tuhan, kita harus bertekun di dalam kesehatian. Karena saya percaya kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita melakukan hal yang pertama ini, yaitu kita bertekun dalam kesehatian, saya percaya bahwa walaupun memang seandainya tiap hari pun kita bertemu di dalam bait Allah, ataupun saat ini mungkin kita bertemu di gereja, pasti kita nggak akan mengalami kebosanan, karena yang namanya kita kan sehati. Kalau ada yang nggak sehati ya pasti dia nggak akan nyaman untuk berkumpul dan pasti nggak akan datang lagi. Tapi kalau di dalam suatu komunitas itu kita sama-sama bertekun dalam kesehatian, saya percaya kalaupun seharusnya setiap hari kita harus bertemu, pasti itu nggak akan terasa sangat membosankan. Seperti yang dialami oleh jemaat mula-mula pada zaman dahulu. Karena dikatakan mereka tiap-tiap hari mereka berkumpul dengan sehati. Jadi yang harus kita pelajari pada pagi hari ini, bagaimana supaya kita membangun komunitas yang kuat dalam Tuhan, kita harus bertekun di dalam kesehatian. Kalau kita mundur ke belakang di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 32, dikatakan bahwa adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, nah dikatakan juga mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Ini lebih luar biasa lagi Bapak Ibu. Kalau dalam suatu komunitas yang kita jalani saat ini, kalau kita bisa mempraktekkan hal ini, itu akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa lagi Bapak Ibu. Pasti akan memperkuat komunitas kita masing-masing, karena dikatakan bahwa dengan sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Jadi segala sesuatu yang mereka punya adalah milik bersama. Wah, itu sesuatu yang luar biasa dan mungkin sangat sulit untuk kita bisa praktekkan saat ini. Iya, karena kalau misalnya kayak segala sesuatu yang adalah milik bersama, kan pasti barang dia, barang yang satu ini terus ya menjadi apa ya, menjadi kepemilikan bersama, kan tentunya ya gimana lah, dan itu sangat susah untuk dilakukan. Tetapi ini yang dilakukan oleh jemaat mula-mula, dan dikatakan mereka bertekun dalam kesehatian. Jadi menganggap juga segala sesuatu yang mereka punya itu adalah milik bersama. Itu yang luar biasa kenapa jemaat mula-mula mereka berhasil untuk membangun komunitas yang kuat, karena yang pertama mereka memiliki kesehatian. Jadi sangat penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kalau dalam suatu komunitas, bagaimana supaya kita tetap kuat. Itu hal yang pertama yang memang harus kita miliki, yaitu kita harus sama-sama sehati di dalam komunitas yang kita jalani sampai saat ini. Itu sangat penting Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Milikilah kesehatian di dalam komunitas yang kita jalani sampai saat ini dalam KKA kita masing-masing. Kalau kita memiliki kesehatian di dalam KKA kita, saya percaya ya tentunya pasti komunitas kita akan kuat, karena kita
sehati. Kita memiliki kesehatian di dalam Tuhan. Tentunya itu akan memperkuat komunitas kita masing-masing. Di dalam Roma 12 ayat 16 juga dikatakan, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Jadi ditekankan lagi bahwa sangat penting bagi kita sebagai orang-orang percaya dalam suatu komunitas untuk kita memiliki kesehatian. Jadi kalau dalam suatu komunitas tidak ada kesehatian, ya udah, ya pasti komunitas itu nggak akan kuat dan nggak akan bertahan. Jadi yang pertama, sebagai orang-orang yang percaya, bagaimana supaya kita membangun komunitas yang kuat di dalam Tuhan, yaitu kita harus bertekun di dalam kesehatian. Hal yang kedua yang ingin saya bagikan yaitu bagaimana supaya kita membangun komunitas yang kuat di dalam Tuhan. Tadi yang pertama bertekun dalam kesehatian, yang kedua yaitu kita harus bertekun dalam kegembiraan. Nah, karena di situ ada kata gembira juga dikatakan di dalam pasal yang ke-46 sekali lagi, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira. Jadi setiap hari mereka berkumpul, mereka duduk, mereka ngobrol, dan mereka makan bersama-sama. Jadi ada perjamuan di situ, ada makanan di situ yang mereka bisa nikmati bersama-sama, dan dikatakan mereka itu bergembira. Nggak dikatakan di situ mereka bersedih, nggak dikatakan di situ mereka menangis, tapi dikatakan mereka ketika mereka berada dalam suatu kelompok itu, dalam suatu komunitas, ketika mereka berkumpul bersama-sama, mereka bercerita bersama-sama, dan di situ mereka juga makan bersama-sama, dan dikatakan di situ mereka gembira. Wah, itu sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu. Jadi dalam suatu komunitas juga itu sangat perlu untuk kita memiliki kegembiraan. Jadi hal yang kedua yang ingin saya bagikan yaitu bagaimana supaya kita membangun komunitas yang kuat di dalam Tuhan, yaitu kita harus bertekun di dalam kegembiraan. Jadi ketika kita berkumpul dalam suatu komunitas, itu kita harus harus berusaha untuk bisa membuat diri kita bahagia. Walaupun mungkin ada begitu banyak tekanan, ada begitu banyak mungkin penderitaan yang kita alami, tapi kalau dalam suatu komunitas, ya berusaha untuk kita bisa menikmati komunitas tersebut, dan akhirnya bisa membuat hati kita bergembira. Sebagaimana dikatakan firman Tuhan bahwa ya dikatakan juga bersukacitalah senantiasa atau bergembiralah. Jadi sangat penting untuk kita memiliki hati yang gembira di dalam suatu komunitas tersebut, walaupun ada begitu banyak masalah yang kita hadapi. Dan memang secara manusia yang sangat susah, Bapak Ibu. Ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami banyak masalah, ketika kita mengalami tekanan, terus kita harus dipaksakan untuk bergembira, itu memang agak susah, Bapak Ibu. Tetapi yaitu firman Tuhan dikatakan bahwa mereka bergembira bersama-sama. Nah, saya percaya dalam suatu kelompok itu, jemaat mula-mula, itu saya percaya pasti nggak semua mereka juga mungkin lagi bergembira pada waktu itu. Mungkin ya bisa, menurut pemikiran saya mungkin ada beberapa orang juga mungkin yang pada waktu itu stres. Ada begitu juga orang mungkin yang mempunyai tekanan, karena kan masing-masing orang memiliki tekanan-tekanan yang berbeda, memiliki masalahnya masing-masing. Tapi dikatakan pada waktu itu mereka bergembira bersama-sama, Bapak Ibu, di dalam komunitas mereka. Kalau kita mempelajari tentang jemaat mula-mula, pada waktu itu mereka juga memang sebagai orang-orang percaya kan itu mereka itu bukannya berada dalam suatu zona yang nyaman atau dalam suatu zona yang enak. Karena jemaat mula-mula itu kan dulu juga mereka mengalami tekanan yang berat, Bapak Ibu. Orang-orang Kristen pada zaman dahulu mereka mengalami tekanan yang luar biasa, penderitaan. Tetapi di luar semua permasalahan mereka, di luar semua apa yang mereka hadapi pada saat itu tidak membuat hati mereka untuk tidak bergembira ketika mereka berkumpul bersama-sama di dalam Tuhan.
dengan segala macam penderitaan yang terjadi pada waktu itu. Mungkin ada banyak juga dulu orang-orang percaya yang diburu juga, tapi itu nggak membuat hati mereka untuk tidak bergembira di dalam Tuhan ketika mereka berkumpul bersama-sama. Jadi sebagai orang yang percaya, orang yang mengasihi Tuhan, sangat penting untuk kita bertekun dalam kegembiraan. Dalam suatu komunitas sangat penting bagi kita untuk memiliki hati yang gembira. Karena firman Tuhan jelas juga dikatakan dalam Amsal 17 ayat yang ke-22, firman Tuhan berkata bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringan tulang. Nah, di situ dikatakan kalau hati kita bergembira, itu juga akan menjadi obat buat kita masing-masing ketika hati kita bergembira. Dengan segala macam persoalan yang kita hadapi, dengan segala mungkin macam pandemi yang saat ini melanda kita, yang sampai saat ini mungkin seringkali juga membuat kita stres, tak berdaya. Tapi jangan sampai itu membuat hati kita tidak bersukacita. Jangan sampai dengan mengalami tekanan yang kita alami saat itu membuat hati kita tidak bergembira dalam Tuhan. Tapi biarlah dengan semua apa yang terjadi saat ini, biarlah itu tidak mengurangi sukacita kita dalam Tuhan. Jadi usahakanlah untuk membuat bagaimana supaya kita bisa bergembira ketika kita berkumpul bersama-sama. Karena itu akan menguatkan komunitas kita tentunya. Ya bisa aja kan memang dalam suatu kelompok sel KKA, ketika kita berkumpul mungkin ya ketika kita bercerita kita juga bisa menyampaikan masalah-masalah kita, dan ketika kita berdoa pasti ada jamaah Tuhan, dan tentunya itu akan sangat menguatkan kita. Dan kalau kita berkumpul bersama-sama, kita saling menguatkan juga, saya percaya bahwa kita akan melihat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Jadi hal yang kedua yang harus kita miliki, bagaimana kita membangun komunitas yang kuat di dalam Tuhan. Yang pertama tadi bertekun di dalam keseharian. Yang kedua kita belajar dari Jemaat mula-mula dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-46 sampai 47 dikatakan mereka bergembira. Jadi hal yang kedua yang ingin saya bagikan yaitu bertekunlah di dalam kegembiraan. Ketika kita membangun komunitas, ketika kita masuk dalam komunitas, ayo sama-sama kita berusaha untuk membuat komunitas kita itu merasa bahagia, merasa diterima antara satu dengan yang lain, sehingga tidak ada pemisah antara satu dengan yang lain. Maka komunitas tersebut akan tetap kuat dan bisa bertumbuh untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan terakhir yang ingin saya sampaikan, yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa membangun komunitas yang kuat dalam Tuhan. Itu di situ juga dikatakan di dalam ayat yang ke-46 masih, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka mengucapkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Nah, ini kunci terakhir yang harus kita miliki. Dikatakan mereka ketika mereka berkumpul, mereka makan bersama-sama. Selain mereka bergembira, dikatakan dengan tulus hati. Jadi ketika mereka melakukan semuanya itu, mereka melakukannya dengan hati yang tulus. Nah, itu yang kunci terakhir yang harus kita miliki di dalam komunitas. Ketika kita melakukan suatu pertemuan, ketika kita mengerjakan ini, mengerjakan itu, dan kita berkumpul bersama-sama, ingat, sangat penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan untuk kita bisa memiliki ketulusan hati di dalam melakukan sesuatu, di dalam mengerjakan sesuatu. Kita harus tulus hati, bukan pura-pura seperti yang jemaat alami. Walaupun mereka juga mungkin yang secara berkelebihan, mereka harus membagikan harta mereka kepada orang yang tak punya, tapi itu mereka lakukan secara sukarela. Mereka lakukan itu dengan hati yang tulus, dan akhirnya itu membuat mereka bergembira, Bapak Ibu. Mereka bisa menolong orang-orang yang lemah, dan akhirnya juga orang-orang lemah yang mungkin mereka merasa gak punya apa-apa, tetapi karena ada yang mau berbagi dengan mereka, ada yang mau menolong mereka, sehingga mereka merasa diberkati. Mereka merasa ada yang memperdulikan mereka. Walaupun mereka berkekurangan, tetapi mereka
kekurangan karena ada orang-orang, ada kelompok dalam komunitas tersebut yang mau membantu mereka dengan sukarela, yang mau membantu mereka dengan hati yang tulus, bukan dengan hati yang palsu, tapi dengan ketulusan hati. Dikatakan mereka melakukan itu semuanya agar komunitas mereka tetap kuat. Jadi sangat penting. Hal yang ketiga yang harus kita miliki dalam suatu komunitas agar supaya bagaimana komunitas kita tetap kuat dalam Tuhan, kita harus memiliki masing-masing. Kita harus memiliki ketulusan hati di hadapan Tuhan, di hadapan bersama. Segala sesuatu yang kita lakukan bukan karena motivasi yang tidak benar atau motivasi-motivasi yang lain, tapi segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita lakukan, segala pemberian yang kita berikan kepada orang-orang lain, itu kita lakukan dengan tulus hati, dengan ketulusan hati kita, bukan karena motivasi yang lain. Ini sangat penting Bapak Ibu. Ketika kita membantu orang lain dengan hati yang tulus, pasti orang yang menerimanya juga mereka akan tersentuh dengan pemberian kita. Kalau kita mau menonton sekarang di TV-TV ada begitu banyak film-film singkat yang menunjukkan bagaimana orang-orang ada yang sengaja ngerjain, mungkin mereka memperhatikan orang-orang yang miskin, dan ketika mereka samperin, mereka berusaha menguji orang-orang tersebut, apakah orang ini tulus hati apa enggak. Tetapi orang yang tulus hati, mereka akan dengan senantiasa mereka membantu. Oh, ini orang ini lagi membutuhkan masalah, akhirnya dia dengan tak segan-segan dia membantu, mungkin diberi makanan, dikasih uangnya, dan dia tidak mau pikir macam-macam, dia cuma kepingin dia ingin membantu orang tersebut. Dan tentunya juga orang-orang yang ngerjain, mereka lihat ketulusan hati ini, dia benar-benar tulus hati yang membantu saya, dia benar-benar sepenuh hati nggak menolong saya. Padahal orang ini sebenarnya cuma ingin memuji kan, tapi ketika dia melakukan hal tersebut dan akhirnya teruji bahwa ternyata orang-orang ini memang ketika dia membantu orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang membutuhkan pertolongan, itu dengan hati yang tulus, dan akhirnya itu membuka hati orang juga yang banyak sekarang TV-TV tampilkan ingin memuji orang tersebut. Dan akhirnya ketika orang yang diuji itu berhasil, istilahnya dia lolos dalam ujian tersebut, dan akhirnya dia mendapatkan hadiah, dikasih uang yang sangat banyak, dan akhirnya orang yang membantu pun dia gak nyangka, aduh kok bisa ya katanya, dia dengan suka hati, dengan suka dia membantu, tapi akhirnya dia dapat uang banyak, dia dapat berkat banyak, dan itu seringkali membuat kita terharu ketika kita menonton adegan tersebut. Benar gak sih? Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sangat penting bagi kita untuk memiliki ketulusan hati di dalam komunitas tersebut, agar supaya dimanapun kita berada dalam suatu komunitas, dalam KKA, dalam kelompok kecil di mana kita ditempatkan, kita harus masing-masing memiliki ketulusan hati. Makanya komunitas kita akan tetap kuat karena masing-masing di antara kita memiliki hati yang tulus, seperti yang dilakukan oleh jemaat mula-mula pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya baca di dalam Mazmur 73 ayat 1 dikatakan bahwa sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Allah akan menunjukkan kebaikannya juga kepada orang-orang yang tulus hatinya, yang memiliki ketulusan hati. Bahkan ada artikel yang saya baca dikatakan bahwa ketika kita melakukan sesuatu dengan tulus, di situ dikatakan kita sedang menggetarkan hati Tuhan. Waduh, luar biasa. Jadi dikatakan bahwa ketika kita melakukan sesuatu dengan tulus, itu berarti kita sedang menggetarkan hati Tuhan, Bapak Ibu. Waduh, itu sangat. Waktu saya baca artikel ini, ngeri juga ya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu dengan hati yang tulus, dengan ketulusan hati, itu dikatakan bahwa kita sedang menggetarkan hatinya Tuhan. Nah, itu luar biasa kan. Dalam firman Tuhan, dalam perjanjian baru, ketika saya mencari tentang hati yang tulus, itu hanya ada 2 tokoh yang disebutkan memiliki hati yang tulus, yaitu yang pertama Yusuf bapaknya Yesus.
yang dikatakan dalam Alkitab. Yang kedua Cornelius. Nah, di situ mereka adalah dua tokoh yang memiliki hati yang tulus. Dan yang luar biasanya, kedua tokoh ini mereka itu didatangi Tuhan di dalam mimpi mereka masing-masing. Nah, itu luar biasa karena mereka memiliki hati yang tulus. Walaupun didatangi Tuhan hanya dalam mimpi, tapi ya mereka sudah berjumpa dengan Tuhan walaupun hanya dalam mimpi. Itu suatu yang luar biasa karena mereka memiliki ketulusan hati di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, milikilah ketulusan hati di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Sehingga firman Tuhan katakan bahwa sambil memuji Allah dan dengan disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Wow, luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita belajar dari 3 hal bagaimana supaya kita membangun komunitas yang kuat dalam Tuhan. Belajar dari Kisah Para Rasul 2 ayat 46 sampai 47. Yang pertama yaitu kita harus bertekun dalam kesehatian. Yang kedua, kita harus bertekun di dalam kegembiraan. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu kita harus bertekun dalam ketulusan hati. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini. Semoga memberkati kita semua dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Bapak kami yang baik, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah mengajarkan kami pagi hari ini, untuk kami untuk bisa menolong kami bagaimana Tuhan supaya kami bisa membangun komunitas yang kuat di dalam Tuhan, agar supaya kami memiliki 3 hal tersebut, yaitu bertekun dalam kesehatian, yang kedua kami bertekun dalam kegembiraan, yang ketiga kami bertekun dalam ketulusan hati. Dan biarlah melalui firman Tuhan yang disampaikan pagi hari ini bisa menolong kami untuk kami terus belajar lebih lagi akan kebenaran firman Tuhan, kami bisa mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami dan bagaimana kami mempraktikkan firman Tuhan dalam hidup kami. Tuhan terpujilah nama Tuhan, berkati kami dimanapun kami berada Tuhan. Hamba berdoa Tuhan buat setiap jemaat Tuhan, agar supaya Tuhan memberkati mereka yang sakit Engkau sembuhkan, mereka yang lemah Engkau kuatkan, mereka yang sedih Engkau berikan penghiburan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Terima kasih buat hambanya yang sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Semua diberkati, saya percaya semua diberkati. Dan kita mau mengembalikan berkat-berkat Tuhan sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Melalui uang-uang kita bisa ditransfer atau menghubungi saudara Johan. Baik, kita mau berdoa. Bapak yang baik, kami ucap syukur buat berkat-berkat-Mu yang Kau sudah berikan buat kami. Biarlah kami mengembalikannya Tuhan, dan kerajaan-Mu dan makanan di rumah-Mu. Berkati setiap kami Tuhan. Kami percaya uang-uang ini akan menjadi berguna di tangan dan dikelola dengan baik untuk memperluas kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin.
ibadah online kami ini Tuhan. Kami percaya Kau sudah memberkati kami melalui pujian, melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami kembalikan puji hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu, nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa Bapa, buat yang sudah melayani, Kau memberkati juga jemaat-Mu, baik yang sedang ada dalam Zoom maupun yang di ibadah online. Kau juga memberkati kami semua Tuhan, dari anak-anak yang paling kecil sampai opa-oma. Apa yang kami perbuat, apa yang kami lakukan, biar diberkati Tuhan. Dan terus kami mempermuliakan nama-Mu melalui kehidupan kami, karena Kau sudah menebus kami Tuhan dengan darah yang mahal. Kami berdoa buat jemaat-jemaat-Mu yang mungkin dalam keadaan sedang dalam pergumulan, baik sakit penyakit, baik ekonomi, hubungan keluarga, apapun Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong, mengulurkan tangan-Mu, membuka jalan keluar, menyembuhkan, memulihkan. Terima kasih Bapa. Berkati bangsa dan negara kami juga ya Tuhan. Biarlah selalu dalam berkat dan perlindungan-Mu. Mereka pemimpin-pemimpin kami bersatu padu membangun Indonesia. Dan kami percaya Tuhan, ada revolusi mental terjadi. Dan kami percaya ada banyak orang akan datang Tuhan mencari kebenaran yang sejati melalui kehidupan anak-anak-Mu. Pakai kami semua Tuhan, melalui media yang ada Tuhan, yang begitu sangat tidak terbatas. Kapan saja mereka bisa melihat penginjilan. Memberkati Tuhan anak-anak-Mu yang sudah membuatnya Tuhan, baik di YouTube, di Instagram atau di apapun yang bisa dibaca, didengar, dilihat, dan mereka percaya Tuhan. Dan juga melalui kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, segala puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Jadi dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita baca untuk doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat. Haleluya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasih ke dalam Tuhan, marilah kita pulang dengan kasih daripada Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang percaya katakan amin.